Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiasa Sabila Alaisu dari kelas 10E akan mengulas kembali materi-materi geografi. Yang pertama adalah sejarah perkembangan geografi. Sejarah perkembangan geografi dimulai pada geografi klasik, yang dimana geografi klasik itu geografi masih dikaitkan dengan mitologi Yunani ataupun cerita rakyat Yunani. Masuk ke geografi abad pertengahan, yang dimana geografi abad pertengahan itu geografi sudah diwariskan atau sudah dikembangkan oleh bangsa Arab. Adapun tokohnya untuk yang geografi klasik tadi itu adalah Aristoteles. Kemudian geografi abad pertengahan yang ini adalah Ibnu Battuta dan Ibnu Khaldun. Masuk ke geografi modern. Pada geografi modern, geografi ini sudah dijadikan sebagai salah satu kurikulum di universitas di Eropa, terutama di Prancis dan Jerman. Masuk ke geografi akhir abad 19. Pada geografi akhir abad 19 itu, geografi itu sudah tidak terlalu mendalami mengenai manusia lagi, tapi kayak objek-objek yang ada di bumi. Kemudian geografi mutakhir. Untuk geografi mutakhir sendiri, dia itu sudah menjadikan geografi sebagai alat pemecahan dari permasalahan manusia. Lanjut ke konsep geografi. Konsep geografi terdiri dari 10. Yang pertama itu jarak, yang dimana ada jarak absolut, jarak relatif. Absolut tergantung dari misalnya titik koordinat, relatif itu termasuknya sudut pandang. Begitu juga dengan lokasi, sama halnya dengan jarak tadi, absolut dan relatif. Kemudian ada namanya morfologi atau bentuk bumi yang biasa itu terbentuk atas erosi ataupun sedimentasi tanah. Kemudian ada pola, misalnya pola dari suatu pemukiman pasti dia membuat pola, yaitu polanya itu dia dekat dengan aliran sungai, dekat dengan jalan. Kemudian ada aglomerasi, yang dimana aglomerasi ini adalah pemusatan. Pemusatan itu maksudnya misalnya di perkotaan, dia dijadikan sebagai pusat perekonomian. Tentu saja pusat perekonomian itu tadi di perkotaan itu. Kemudian ada konsep keterjangkauan. Misalnya kita mau pergi dari Jakarta ke Surabaya. Karena keterjangkauan, maka kita menggunakan pesawat ketimbang kita melakukan transportasi darat, karena kita lihat dari segi terjangkau dari harganya dan waktunya yang lebih efisien tentunya. Kemudian ada nilai guna. Nilai guna ini sendiri maksudnya misalnya candi yang dijadikan sebagai objek wisata. Pokoknya suatu hal atau kenapa alam di bumi ini dijadikan diolah sebagai yang nantinya dapat dipergunakan. Nah, untuk selanjutnya adalah diferensiasi area. Diferensiasi area ini maksudnya ada perbedaan sumber daya alam yang ada di daerah A dengan di daerah B, sehingga memunculkan interaksi. Karena perbedaan tadi muncullah interaksi. Interaksi A menyalurkan apa yang ada di sumber daya A kepada B yang kurang, B juga begitu, dan sebaliknya. Kemudian ada keterkaitan, misalnya banjir di Jakarta tidak lepas dari hubungan dengan hulu sungai yang ada di Bogor itu meluap sehingga menimbulkan banjir yang ada di Jakarta. Pokoknya ada keterkaitan. Nah, masuk kepada prinsip geografi. Prinsip geografi itu ada
interrelasi, distribusi, kemudian interrelasi, distribusi. Terus itu hubungan korologi juga deskriptif. Untuk korologi itu ada gabungan dari deskriptif dan interrelasi distribusi. Maksudnya distribusi itu misalnya A ini hujan yang terjadi di sini tidak merata dengan yang di sana. Maksudnya dia kayak mendistribusikan begitulah. Kemudian interrelasi itu keterkaitan mengapa hujan itu bisa terjadi, mungkin ada perbedaan tekanan suhu atau tekanan itu dipengaruhi tekanan suhu tekanan udara atau angin. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai objek yang dipelajari di geografi, yang dimana objek yang dipelajari oleh geografi ini sendiri terdiri dari objek material dan objek formal. Material itu seperti lapisan-lapisan bumi, hidrosfer, atmosfer, biosfer, antroposfer, dan lain-lain. Untuk objek formalnya ini sendiri terbagi atas pendekatan ke ruangan, pendekatan kewilayahan, pendekatan lingkungan. Nah, kebalik ya. Tadi ruangan, lingkungan, kemudian wilayah. Untuk ruangan sendiri misalnya kita mencari tahu atau menyelidiki suatu tempat yang nantinya kita akan pergunakan. Itu kita mendekatan secara ruang, tapi kita belum mengolah dari tempat itu. Untuk pendekatan kewilayahan sendiri adalah bagaimana kita sebagai individu mengolah atau berinteraksi dengan alam. Apa yang kita timbulkan, entah itu dampak negatif atau dampak positif. Misalnya kita bercocok tanam, ataupun kita membuang sampah, membakar hutan secara ilegal atau menebang hutan secara ilegal, itu akan berdampak pada bumi. Nah, untuk pendapat kewilayahan sendiri sudah terjadi antar kayak bukan lingkungan, kayak lebih luas dari lingkungan. Untuk maksudnya terjadinya transmigrasi penduduk antara dia misalnya dari transmigrasi Indonesia dengan Hong Kong atau sebaliknya urbanisasi, dan pokoknya dia terjadi individu ini dia pindah ke wilayah lain dan merubah. Oke. Masuk kepada komponen-komponen peta. Nah, untuk komponen-komponen peta sendiri kita ketahui itu ada judul peta, ada sumber pembuatan peta, insert, lettering, kemudian ada skala peta, ada garis tepi, ada arah mata angin, ada garis astronominya. Nah, untuk jenis peta pun beragam. Ada jenis peta umum atau peta topografi, korografi yang bentuk penampakan bumi. Ada juga dia tematik atau khusus. Biasanya tematik itu misalnya peta mengenai persebaran gunung berapi, atau peta mengenai dampak gempa ataupun wilayah rawan gempa. Kemudian ada juga peta yang dikategorikan berdasarkan skalanya. Adapun itu adalah peta kadaster, peta besar, peta sedang, dan peta kecil. Dan yang terakhir peta skala geografis. Nah, untuk peta kadaster sendiri ini memiliki skala 1:100 sampai 5.000. Kemudian peta dengan skala besar dia memiliki skala 5.000 sampai 250.000. Nah, peta sedang dia memiliki skala 500.000 tadi, 5.000 sampai 250.000. Kemudian itu tadi yang besar. Kemudian yang sedang itu dia 250.000 sampai 500.000. Nah, peta dengan skala kecil dia itu 500.000
sampai 1 juta. Jadi yang kecil itu 5.000 sampai 1 juta, dan skala geografis itu 1/1 juta lebih. Nah, untuk menghitung peta sendiri tadi itu ada 3, yaitu biasanya itu peta kontur, ada peta kontur, ada peta biasa, ada juga untuk mencari kemiringan lereng. Nah, untuk mencari peta biasa itu bisa kita cari skalanya, yang dimana untuk mencari skala jarak sebenarnya, jarak pada peta itu, untuk mencari skalanya itu berarti dia jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kemudian untuk mencari skala, untuk mencari jarak sebenarnya berarti dia skala bahagi jarak pada peta. Untuk mencari jarak pada peta berarti jarak sebenarnya bahagi skala. Oh ya, yang tadi itu jarak sebenarnya jarak pada skala terus dikali jarak sebenarnya. Gitu. Yang biasanya yang dicari itu adalah jarak pada skalanya. Kalau skalanya itu tinggal kita bagi saja jarak sebenarnya, kemudian kita ubah antara itu berarti ke sentimeter semua. Terus jarak pada peta begitu tetap karena dia kan adalah sentimeter. Seperti itu. Kemudian untuk kita mencari kemiringan suatu lereng, berarti kalau misalnya belum ada kita temukan beda tinggi, ya kita kurangi dulu antara beda tinggi satu ini dengan satu bawahnya berapa. Setelah itu kita beda tinggi bagi jarak sebenarnya, terus kita kalikan 100, kita dapatlah persen dari kemiringan lereng tadi. Untuk kontur interval, untuk mencari skala dari kontur interval itu dia ada CI kontur intervalnya, terus dikalikan dengan 2000. Adapun untuk mencari kontur intervalnya itu dia 1/2000 terus dikalikan dari skalanya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke SIK.